Pada beberapa hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia bicara mengenai jihad, seperti disebutkan di Al-Bukhari, edisi keempat, hadis nomor 2784. Di sana dikatakan seorang sahabat bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah jihad yang bagus untukku? Rasulullah menjawab, jihad yang baik untukmu adalah ibadah haji yang sempurna. Ditambahkan juga dalam hadis sahih Al-Bukhari nomor 5792, ada orang bertanya kepada Rasulullah, apakah aku harus ikut berjihad dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah? Orang ini bertanya, apakah ia harus ikut berjihad melawan orang-orang jahat? Rasulullah kemudian bertanya, apakah kau memiliki orang tua? Orang ini menjawab, ya. Rasulullah berkata, jihad yang terbaik untukmu adalah melayani orang tuamu. Di tempat lain juga disebutkan dalam Sunan Nisai nomor 4209, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, jihad apakah yang terbaik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad yang terbaik adalah mengatakan yang sebenarnya dalam melawan kebatilan. Anda bisa lihat, jihad yang terbaik adalah tergantung dari jenis orang dan niat orang itu sendiri. Rasulullah juga berkata, jihad yang terbaik adalah melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Pada keadaan lain Rasulullah juga berkata, jihad yang terbaik adalah melayani orang tuamu. Atau di situasi lain Rasulullah berkata, jihad terbaik adalah usaha terbaik, perjuangan terbaik adalah mengatakan kejujuran dalam melawan kebatilan. Hadis lain yang meriwayatkan jihad adalah Ibnu Sahihaban nomor 4686. Orang yang berjihad, orang yang berjuang adalah orang yang berjihad melawan nafsu dirinya sendiri dalam kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berhijrah, orang yang berpindah adalah orang yang berpindah dari jahat kepada yang baik. Dari sini kita bisa lihat jihad bisa digunakan dalam berbagai konteks dan tergantung dari situasinya. Jihad yang terbaik bisa berbeda. Jadi untuk memahami konsep jihad, kita harus kembali ke sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis asli yang berasal dari Rasulullah. Kita bisa lihat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah bab 2 ayat 208, disebutkan, yaitu, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu. Allah berkata, hai orang-orang yang beriman, semua orang yang percaya, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu. Di berbagai situasi Al-Quran berkata, jangan mengikuti setan. Tapi di sini Allah berkata, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa beda antara mengikuti setan dan mengikuti langkah-langkah setan? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kata-katanya? Alasannya terletak apabila seseorang itu memiliki sedikit iman dan sedikit keteguhan. Contohnya, jika ada seorang wanita mengajak seorang pria untuk bermalam bersama-sama, jika si pria punya iman, maka ia akan berkata tidak. Tidak akan, karena ini tidak boleh dan ini berdosa. Tapi jika sang pria sedikit punya iman, ia menerima telepon dari gadis muda, ia mungkin berkata, tidak ada salahnya berbicara dengan gadis ini. Mereka berbicara beberapa kali melalui telepon. Kemudian hari, gadis ini menelpon dan berkata, mari kita minum teh bersama di luar. Lalu kemudian makan siang bersama. Mungkin mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke McDonald. Pergilah mereka ke sana. Beberapa hari kemudian mereka mungkin ke restoran untuk makan malam. Dan beberapa hari kemudian mereka mungkin bermalam bersama di sebuah hotel. Itulah yang dinamakan mengikuti jejak setan. Ada perbedaan antara setan dan langkah-langkah setan. Jika setan muncul di depan orang yang memiliki sedikit iman, ia akan melihat setan itu mundur darinya. Tapi masalahnya akan lain. Jika setan itu berbentuk seorang wanita, ia akan menggoda. Hanya bicara dengan gadis kok, apa masalahnya? Hanya minum teh kok, tidak bermasalah kan? Makan siang di McDonald tidak masalah kan? Hanya makan malam tidak masalah kan? Tidur semalam juga tidak masalah. Allah berfirman,
dalam Al-Quran untuk menuntun kita. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu, udhulu fisilmi kafah. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan-setan itu adalah musuhmu. Dan salah satu jihad terbaik, perjuangan yang terbaik, adalah berdakwah, menyampaikan ajaran dan kebenaran Islam kepada orang yang belum mendengarnya. Salah satu jihad terbaik adalah berdakwah, menyampaikan ajaran dan kebenaran Islam. Jadilah penyampai kebenaran bagi mereka yang belum mendengarnya. Allah berkata dalam Al-Quran, surat Al-Imran, bab 3, ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhrijat rinnas. Kamu adalah orang yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Allah memberikan kita kehormatan menyebut kita umat terbaik. Tidak ada kehormatan tanpa tanggung jawab. Allah memberikan kita tanggung jawab. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Karena kita melakukan apa yang baik, melarang apa yang jahat, dan percaya pada Allah. Alasan Allah menyebut manusia adalah makhluk mulia karena manusia bisa memilih untuk berbuat yang baik dan untuk tidak melakukan yang salah. Jika kita tidak melakukan yang baik dan tidak melarang diri dalam melakukan yang jahat, maka kita tidak layak untuk disebut sebagai seorang muslim. Kita tidak layak disebut sebagai ashara ummah, kaum terbaik. Alasan mengapa kita diberi kehormatan itu karena kita harus berbuat baik dan bukan yang salah. Allah juga berfirman yang disebutkan dalam surat Al-Isra bab 17 ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Adalah kewajiban bagi setiap orang untuk mengatakan sebuah kejujuran dan menyampaikan itu pada mereka yang belum mengetahuinya. Itulah alasannya. Salah satu kriteria bagi manusia manapun untuk mencapai kemenangan. Kriteria yang disebutkan dalam surat Al-Asyr bab 103 ayat 1-3, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh dan saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Tapi iman saja tidak bisa membawa kita ke surga. Selain iman, kita harus mengerjakan amal soleh, menasehati supaya mentaati kebenaran, dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Jika salah satu kriteria itu hilang dalam situasi normal, menurut Al-Quran, kita tidak akan masuk ke dalam surga Jannatul Naim. Kini kita melihat bahwa media internasional, lihat sekitar kita. Islam berada di garis peperangan. Ambillah media internasional, entah channel TV satelit, surat kabar, atau majalah, kalian akan melihat Islam berada di garis peperangan. Bahkan di internet pun terdapat propaganda untuk menentang Islam. Dan saya pribadi setuju dengan pernyataan dari Dr. Richard Heinz, konsul dari Amerika untuk Cina, ketika ia berkata bahwa bangsa Amerika sama sekali tidak menentang Islam. Saya percaya, saya sudah ke sana beberapa kali. Bangsa Amerika secara keseluruhan, orang Amerika secara keseluruhan, saya setuju dengannya. Orang Amerika secara keseluruhan, mereka tidak menentang Islam. Begitu juga dengan di sini, sama saja. Orang India Hindu secara keseluruhan tidaklah menentang Islam. Tidak. Secara keseluruhan tidak masalah. Tidak masalah. Hanya ada sekelompok-kelompok kecil orang India yang untuk kepentingan pribadi mereka menentang Islam. Atau mungkin juga sekelompok kecil orang asing untuk keuntungan pribadinya mereka menentang Islam. Untuk alasan pribadi, ada orang yang karena ingin berkuasa melakukan sesuatu untuk menciptakan ketegangan. Atau mungkin juga karena ingin mengalihkan kesalahan yang dilakukan kepala negara untuk mengalihkan perhatian dengan menciptakan skenario hingga Islam menjadi garis peperangan.